Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Halo, selamat pagi sahabat Rumah Kicau. Sekarang ini saya lagi ada di kompleks perumahannya Mas Dika Siril. Itu rumahnya dari sebelah sana. Kita akan tanya-tanya, kita pastikan kenapa 1 bulan terakhir beliau bermain di kelas murai batu. Apakah benar-benar sudah vakum di kelas lovebird? Mari kita samperin ke rumahnya Mas Dika Siril. Nah, ini dia rumah Mas Dika Siril. Ternyata lovebird-nya juga masih banyak, sahabat Rumah Kicau. Itu orangnya dari situ. Memang sengaja saya ini tanpa ada pemberitahuan, saya langsung ke sini biar pas ke sini tuh orangnya belum mandi. Soalnya kalau saya nanti kasih kabar ke sini, orangnya pasti mandi dulu dan wajahnya diganteng-gantengin. Ini dia sahabat Rumah Kicau, wajah Mas Dika kalau belum mandi itu, lihat ya, seperti itu wajahnya, melas campur gimana gitu. Nanti kita akan lanjut, apakah benar Mas Dika Siril akan vakum di dunia perlovetan atau gimana. Kok ini akhir-akhir ini beralih di murai batu. Ini nanti kita akan kupas tuntas. Oke. Itu murainya nggak diambil lah Mas? Oh iya Mas, itu loh Mas. Udah jamnya itu. Saya dari tadi penasaran itu gimana caranya nurunin murai yang ada di atas genteng gitu. Ternyata butuh perjuangan juga sahabat Rumah Kicau. Ini dia Mister Gecol. Tiap hari jemurnya Birowo ya di atas itu ya Mas ya? Iya, itu atas. Memang butuh perjuangan ya Mas ya? Iya. Kalau dijemur di bawah kenapa sih Mas? Takut Mas. Oh, takut. Takut. Selamat pagi Mas Dika. Selamat pagi Rumah Kicau. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini lama nggak muncul kemana nih Rumah Kicau? Lagi bertapa. Bertapa. Ini mau tanya-tanya Mas Dika, kok saya lihat di story WA, di IG, terus saya juga pernah ketemu di acara lomba-lomba kemarin. Ini hampir 1 bulan ini mungkin saya mengamati, kok Mas Dika ini lebih aktif main di kelas ocehan, terutama murai batu. Itu apa kabar dengan kelas lovebird? Mau vakum atau istirahat sebentar atau pingin coba-coba iseng-iseng di kelas ocehan atau bagaimana? Sebenarnya kalau bilang vakum nggak sih Mas, karena basicnya kan memang kita kan suka
suka ke Power Bangkok Mas ya. Begitu. Main burung lovebird ya hanya merasakan sebuah titik jenuh aja sih Mas, bukan titik jenuh bosen ke lovebirdnya ya. Dengan maaf nih kalau ada salah-salah kata dari saya, jika panitia sedikit tersinggung, saya sebelumnya juga minta maaf sih ya. Karena terlalu banyak aturan sih Mas untuk saat ini. Terlalu banyak aturan, batasan poin lah, terus habis itu kayak M2, M3 non konslet lah, seperti itu. Ya kelas dipecah tahu sendiri, ada factor, ada umum, dan sekarang ya kita tahu sendiri lah Mas, burung konslet seperti tersisihkan gitu loh. Ya sebenarnya sih jangan kayak gitu caranya sih. Boleh kalian itu memberikan berbagai kelas, tapi carikan solusi untuk burung konslet bisa main gitu loh. Oh, Harusnya jadi seperti itu. Harus ada itu solusi aja sih. itu alasannya kenapa Mas Dika istilahnya istirahat di dunia perlovetan. Bukan istirahat ya. Ya, bukan istirahat. Bukan istirahat. Kalau istirahat memang nggak main sama sekali. Ini sementara sambil bawa murai batu. Biar kita nggak antang itu nggak jenuh Mas, apalagi kita bawa burung ya kan, bawa burung dan ternyata kelasnya sepi gitu loh. Jadi kita harus siap-siap bawa amunisi lain lah Mas, buat menghibur diri kita sendiri juga kan. Terus untuk lovebird ini masih banyak kayaknya Mas ya? Kalau lovebird masih banyak banget Mas. Orang mau berbicara apa, yang bilang burung konslet sepi atau apa, saya selalu punya burung konslet. Kalau ada yang jual ke saya, harga yang cocok saya beli nggak masalah. Masih istilahnya masih beli juga, masih jual Iya, juga. Mas, masih saya minatin sekali loh. Kelasnya juga masih rame sebenarnya Mas, hanya di ya nggak tahu Mas, di tempat kita ini kok kayak gini gitu loh. Ayolah cari solusi bareng-bareng gitu. Itu sekarang di rumah untuk lovebird konslet masih ada berapa burung Mas? Ada 9 Mas. Masih ada 9 burung. 9 burung. Itu masih aktif main juga. Ya dibilang aktif nggak semuanya selalu saya bawa ke lapangan sih. Beberapa menyesuaikan kelas Mas, lebih tepatnya untuk saat ini. Jadi kalau misal mau berangkat lomba, kelasnya apa yang dibawa burung ini gitu ya. Jadi nggak bisa kayak dulu Mas, yang bener-bener kita pengen punya burung konslet yang bener-bener bagus. Untuk saat ini jadi gimana gitu loh Mas. Jadi kelas M3 kita harus menyesuaikan burung kita yang pendek gitu loh Mas. Oh, jadi seperti itu. Nah ini kondisi seperti ini yang membuat Mas Dika ini agak jenuh di dunia perlovetan ini. Kalau menurut Mas Dika saran yang tepat mungkin dari pemain dulu bisa, saran untuk EO juga bisa. Itu seperti apa yang Mas Dika inginkan? Jadi gini Mas ya, pendapat saya belum tentu bagus atau disetujui dengan banyak orang Mas ya. Ya. Ini hanya sebuah ungkapan perasaan saya sih. Kalau bahasa Jawanya unek-unek. Unek-unek saya. Jadi nggak semua orang harus mengiyakan gitu loh. Ya. Jadi sekarang kita fokus gini aja deh. Kita berpikir ke juri sama panitia. Iya betul. Panitia harus untung, juri harus dapat gaji yang sesuai gitu loh. Gimana caranya? Kita kemas lomba itu jadi ramai, bukan jadi sepi gitu loh. Sekarang saya tanya, dengan dipisah-pisahnya kelas lovebird, gantangannya full nggak? Ngaruh apa enggak? Nah kita lihat realitanya aja sih Mas gitu. Iya. Ngapain sih berbelit-belit? Atau tujuannya mau bunuh burung konslet? Saya nggak tahu. Pada intinya kenyataan juga burung konslet nggak akan pernah mati. Konslet never die, udah itu aja sih Mas sebenarnya. Sekarang kayak contoh Mas ya, kalau ada kelas M3 ya burung saya yang PAUD kalah gini loh. PAUD ya udah dikasih kelas PAUD, bukan kelas PAUD M1, PAUD medium atau apa. Ya PAUD kelasnya PAUD gitu loh. Jadi dari situ kita bisa mengorek, oh PAUD saya itu maksimal kerjanya seperti apa. PAUD diikutin kelas PAUD, jadi nggak ada alasan, nggak ada keluhan dari orang-orang PAUD saya kalah sama burung dewasa kayak gitu. Contoh kayak M2 M3 akhirnya burung PAUD dinaikin kan Mas. Iya. Kalau betul. kalah ujung-ujungnya ngeluh gitu loh. Iya. Ya, panitia harus cari solusi gimana agar pemain ini nggak ngeluh. Kelas PAUD diadakan sendiri kelas PAUD, mau durasinya sampai panjang, sampai super, sampai apa ya PAUD kelas PAUD gitu loh. Ya kalau misal mau ngilangin kelas reguler terserah, paling nggak kasih M2 atau M3 itu maksimal, nggak usah hangus gitu loh. Sekarang contoh ada burung, memang teman-teman punya burung durasinya 10 detik, itu kelas M2 Mas katakan ya. Kita ada burung konslet. Burung konslet durasinya misal kayak 15 sampai 20 atau 25. Iya. Itu kan setelah hitungan M2 dia nggak dihitung lagi kan Mas. Iya. Ya udah itu seperti jeda lamanya burung konslet. Sebenarnya itu ada solusi, cuman saya nggak tahu kenapa panitia kok sampai kayak gini gitu loh Mas. Iya. Gitu loh. Ayolah solusi itu dibentuk gitu loh Mas. Dikeluarkan, harus ada solusi. Saya juga bingung sendiri sebenarnya apa sih maunya gitu. Jadi intinya kalau pendapat Mas Dika sendiri harusnya kelasnya itu diminimalisir mungkin ya. Iya, dikemas. Kalau kelasnya sedikit,
otomatis burung itu akan kumpul satu titik di Nah, situ. Yang untung pesertanya siapa? pasti akan ngumpul. Nah, bukan cuma kita yang untung, juri sama panitia tuh dapat keuntungan gitu loh. Bukan malah ditambah kelas lagi ada inovasi, bukan ya. Jadi Kalau di saya rasa bukan. di seminimalisir mungkin ya Mas ya. Diminimalisir mungkin, dikemas sebagus mungkin. Contoh nih, maaf ya saya nyebutin beberapa event ya. Ya. Contoh kayak event Aduki kemarin di mana? Di Di Sidoarjo. Sidoarjo ya. Luar biasa loh, full loh. Itu kelasnya apa itu Mas? Umum mas, Cuman umum sama mas umum sama batas poin 1000. cuma batas poin Karena 1000. di sana kan poinnya kecil. Iya. Jadi untuk burung untuk mencapai ke poin 1000 itu memang susah. Tiket rebutan bahkan Hamin 4 kalau nggak salah Sudah habis. sudah kehabisan. Contoh ada lagi nih Piala Raja Kediri. Oh ya. Kelas obat umum ada 9 mas, bayangin. 9 kelas obat umum dan habis. Ya. Dari situ kita harus bisa berkaca, oh obat umum itu masih diminati. Sekarang kayak contoh burung vektor, alasan kalau dicampur burung saya kalah rapat. Ya. Kalau anda punya burung vektor, saran saya kualitasnya harus bagus. Contoh Harus durasi panjang. Nah, Ya. sekarang kalau ada sistem independen, sistem 38 Ya. kayak EO yang dikelola rumah kicau juga kan, Ya. itu kan yang panjang yang menang, bener nggak mas? Iya betul. Burung kuasa susah buat ngalahin burung vektor gitu loh. Jadi kita nggak usah beralibi untuk kalau kalah beralibi, janganlah. Memang betul ya Mas. Apalagi di kelas poin yang poinnya kelipatan. Betul, Itu pasti kelipatan. burung konslet juga susah Nah, menang itu sama kayak burung di- panjang. Di Kopi BC Ya. tempat kita Kopi Ya. BC, habis itu kayak di Gantangan Citra atau sendiri Ya. kan mas, poinnya yang panjang berkelipatan. Kalau Ya. burung vektornya panjang, ya udah burung konslet tiarap sudah mas gitu loh. Belum tentu menang juga. Belum tentu menang juga. Tahu sendiri cempluk kan, burungnya bagus, istimewa banget. Ya. Burung konslet berat mas buat ngalahin dia. Gitu loh. Bisa jadi seperti itu. Sebenarnya Jadi pengemasannya EO aja nih harus. untuk rekan-rekan nggak usah berkecil hati yang masih belum punya burung konslet. Jadi solusi lain bisa jadi cari burung yang kualitas, durasi panjang. Betul mas. Sekarang apalagi kayak banyak omongan masalah burung konslet gini-gini. Kalau ditanya pengen punya burung konslet enggak? Ya ujung-ujungnya pengen semua gitu. Enggak mas. Iya. Kita nggak usah jadi orang munafik gitu. Ya betul. Jadi itu mengenai pendapat dari Mas Dika ke depannya mungkin kelasnya dikemas secara semanis mungkin lah. Semanis mungkin. Kayak contoh, misal kelas satu itu di sini dibuka lagi yang seneng Dika misal kayak gitu. Ya, Tahu sendiri sih mas. ya. Mas Adi kan pernah sama saya bareng-bareng kita lomba burung Main, selalu bareng iya. ya. Kita nggak pernah kan mas habisin uangnya orang sini. Iya betul. Kalau ngajarin bahan kita di sini, burung kita sudah nggak layak main di sini, kita Baru nggak kita pernah keluar, di sini, Mas. iya. Kita keluar. Gitu. Jadi memang seperti itu. Seperti itu. Oke, terus untuk yang selanjutnya ini gajo Mas Dika yang baru ini, murai ini ya. Murai batu ini Mas ya. Ini nama burungnya siapa Mas? Kemarin namanya Pak Ijo mas. Namanya awalnya Pak Ijo. Iya, sekarang berubah Birowo. Kalau Pak Ijo kan dulu pernah ada lovebird-nya Mas Dika yang namanya Pak Ijo ya. Iya benar. Berarti ini sekarang diganti namanya Birowo. Birowo. Birowo ini jenis burungnya apa sih Mas? Morebati. Enggak, maksudnya serinya atau Medan atau Nias atau Saya gimana? kalau sama Morebati terus terang sih belum benar-benar paham. Belum begitu paham. Memang Katanya Mas Abdi tadi kan F ya kan? ya seri F ya, itu memang ada silangan kalau saya lihat tadi. Untuk Birowo itu dapat dari mana Mas? Birowo itu sebenarnya burung dari Malang mas. Burung dari Burung Malang. dari Malang. Habis itu tuh dia atau apa itu sama orang Surabaya, terus akhirnya mendarat di sana. Oh, jadi awalnya dari Malang, terus di Surabaya. Mas Dika berarti pantaunya di Surabaya. Pantaunya di Malang. Oh, pantaunya di Malang. Di Malang. Oh. Awalnya kok bisa minat sama Birowo ini gimana sih Mas? Ya gini mas, saya itu sempat berburu murai batu mas ya. Ya. Sempat berburu murai batu yang harganya juga agak lumayan. Tujuan saya apa mas? Biar langsung bisa kita bawa lomba gitu. Karena Oh. posisi kan lagi galau-galaunya di kelas lovebird tahu sendiri. Iya, Itu betul. cari amunisinya sekiranya langsung bisa bawa jalan-jalan. Oh, gitu. Beberapa kali saya ke Malang itu nggak apa namanya? Nggak ada yang cocok. Sebenarnya cocok banyak mas, harganya nggak cocok. Harganya nggak ada. Memang kalau murai batu ya, Iya. ya sedikit banyak hampir sama harganya dengan lovebird konslet ya Mas ya. Harganya nggak cocok. Setelah itu kita itu lomba ke Malang. Ya. Lomba ke Malang iseng-iseng sambil cari burung aja lah. Tiba-tiba itu ada burung bagus mas. Bagus Iya. itu dia nembak di bawah gitu loh. Pas saya ke kamar mandi itu burung ini kok keren banget sih. Cuman saya nggak ngeh kalau burung yang mau saya beli itu gitu loh. Oh gitu. Di situ saya tanya sama teman, oh ternyata punyanya teman gitu loh mas. Gitu. Punya teman,
Habis itu dilombakan burung itu nggak jalan sama sekali lah. Sumpah saya demi Allah pun. Berarti mantau pertama nggak jalan sama sekali. Sebentar, itu harganya berapa kalau boleh tahu Birowo itu Mas? Itu 20 Mas. Wah ini gimana beli burung Serius, 20 nggak bohong, Mas. 20 juta tapi burung nggak jalan. Jadi gini, Mas. Modalnya gimana? Maksudnya? Jadi burung itu digantang 3 kali itu nggak jalan, bukan berarti dia diem Mas ya. Ya. Dia fight. Oh, dia keluar vector. Ada yang ngungkup terus. Oh. Orang sini bilang itu. Iya. Dia ngungkup terus. Berarti nggak keluar materi. Nggak keluar Mas. Dan yang bikin saya jatuh cinta, setelah penjualan selesai dia nggak tahu kaget karena apa nggak tahu, tiba-tiba dia mancur, Tiba-tiba keluar materi. iya, nembak kenarik itu langsung ya udahlah, Itu langsung jatuh pada pandangan pertama waktu itu. langsung gitu. Saya suka, saya mikir saya gini, kalau burung sudah punya materi gini pasti pasti punya bakat seperti itu gitu. Cuma Pasti mungkin, suatu saat akan kerjanya lebih bagus mungkin lagi. settingannya aja nggak pas. Terus saya tanya sama teman, ternyata Jumat itu dimainin 3 kali, Jumat dimainin 3 kali, Sabtu dimainin sekali, Sabtu main lagi sekali. Terus dan Mas hari Dika, Minggu ketemu saya itu main 3 kali. oh mantaunya hari Minggu main 3 kali. Jadi seperti itu awalnya Birowo. Terus kalau boleh tahu Mas, itu Birowo sekarang sudah penawaran berapa? Gini, ada yang nawar itu orang Surabaya sih Mas. Tahu Orang sendiri. Surabaya, oh Dia ya. orangnya keren. Dia Keren. kalau mau transaksi burung mesti nggak mau langsung naik gitu. Itu berawal di Mojokerto Mas. Mojokerto ya Mas Di ya. Mojokerto itu ada anak buahnya itu tahu, bilang, oh Mas Dika punya murai batu bagus gitu. Oh gitu. Pertama langsung ditawar 35. Pertama ditawar 35. Habis itu ditawar 50. Berarti ini Birowo posisi sudah penawaran 50 juta ya Mas ya. Nggak dikasih Mas? Jangan dulu sih Mas. Sebenarnya itu tergiur sih Mas. Siapa sih Iya. nggak pengen untung 30 juta Mas? Iya 30 juta loh. Ini 30 juta. masih berapa minggu ini? Bulan Mas. Sudah bulan ya. Sudah bulan. Sudah bulan ya. Sudah Itu bulan. udah untung 30 juta. Cuman ini istilahnya gaco murai batu pertama Mas Dika ya. Pertama, pas. Pertama. Pertamanya Jadi- yang bikin berat Mas, apa namanya? Dia belum ketemu settingan fullnya. Berarti sampai sekarang istilahnya masih mencari-cari ya Mas. Mencari-cari bener Mas. Meskipun dia sujud sampai selesai, cuman nggak selalu tiap sesi dia bisa gitu. Oh gitu. Dia kebanyakan nembaknya itu posisi begini. Oh berarti masih belum top perform dia ya Mas. Benar itu, makanya saya bikin sayang gitu. Pengen lah kayak burungnya orang-orang bisa laku 200 juta. Iya. Kedepannya Mas Dika ini untuk di kelas murai ini masih istilahnya masih mau main terus atau hanya sekedar iseng, istilahnya selimuran, kalau orang Jawa bilang selimuran pas jenuh di kelas lovebird, atau gimana kedepannya? Kalau kemarin jujur selimuran aja sih. Selimuran aja. Mas, Tapi sekarang ya karena terbiasa orang itu bisa jatuh cinta. oh gitu. Jadi orang Jawa bilang itu tresno jalaran Joko Kulino ya. Dan sokong gelibet. Soko gelibet. Jadi bisa jadi untuk kedepannya Mas Dika ini main murai terus juga bisa Main jadi. murah tetap, cuman Untuk lovebird saya akan terus sampai. untuk lovebird masih belum bisa ninggal. Ya? Sampai lovebird punah lama saya akan tetap main. Oke, semangat terus untuk Mas Dika. Siap Mas. Sukses terus. Oke. Terima kasih banyak. Selamat pagi.